Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, setelah minggu lalu kita sudah belajar mengenai unsur-unsur berita yaitu adik Simba atau 5W1H. Hari ini kita akan membahas materi yang berikutnya yaitu struktur teks berita. Ada berapa sih struktur teks berita itu? Kita coba cek bersama. Yang pertama ada kepala berita. Yang kedua ada teras berita. Yang keempat ada tubuh berita, dan yang terakhir ada kaki berita. Keempat struktur inilah yang membangun adanya teks berita. Mari kita identifikasi satu persatu. Yang pertama adalah kepala berita. Kepala berita ini berfungsi sebagai judul. Biasanya ketika kalian memilih judul harus isinya sesuai dengan apa yang akan diberitakan. Berikutnya yang kedua adalah teras berita atau lead. Teras berita ini berfungsi sebagai pembuka. Biasanya ketika pembuka isinya adalah informasi-informasi penting dan juga informasi-informasi yang menarik minat dari pembaca. Baru untuk struktur yang ketiga adalah tubuh berita, di mana pada bagian tubuh berita ini akan ada penjabaran lebih rinci dari adik Simba atau 5W1H. Kemudian untuk struktur yang terakhir ini adalah kaki berita yang berfungsi sebagai penutup, dan di bagian penutup ini terdapat penegasan ulang tentang berita yang kalian beritakan atau kalian sampaikan. Berikutnya, marilah kita identifikasi struktur teks berita berikut ini. Nah, yang Ibu kasih tanda petik ini merupakan bagian judul berita. Yang namanya judul berita itu letaknya pasti berada di bagian atas. Dan apabila nantinya kalian mau menyusun atau menentukan sebuah judul, ada beberapa syarat yang memang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Apa saja syaratnya? Yang pertama, syarat dari judul berita adalah 1. Judul berita harus memuat informasi atau isi dari berita, sehingga judul dengan isi berita itu relevan atau ada hubungannya. Dan yang kedua adalah ditulis secara menarik. Nah, kenapa ketika menulis sebuah judul itu harus secara menarik? Karena bagian atas inilah atau bagian judul inilah yang pertama kali dibaca oleh pembaca. Sehingga ketika judul saja sudah menarik, pasti di bawahnya juga informasinya akan penting dan juga menarik. Dan yang tidak kalah penting adalah syarat penentuan judul berita yang ketiga. Ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf kapital ini hanya pada bagian awal kata saja. Misalnya, pada judul berita berikut ini, dongkrak prestasi olahraga Pemkab Purbalingga launching program Bank Pentol. Kalian perhatikan, huruf D pada kata dongkrak itu ditulis besar. Pun di prestasi hurufnya ditulis P-nya besar atau kapital. Kecuali ketika ada kata hubung, misalnya dan, dari, kemudian atau dan lain sebagainya, dalam, itu ditulis kecil karena merupakan kata hubung. Nah, misal di sini Bu Widi akan memberikan contoh ke kalian. Contoh judul beritanya adalah dongkrak prestasi dan kompetisi. Nah, di sini kalian perhatikan, dongkrak D-nya besar, prestasi P-nya besar, D-nya di sini kecil, pada dan D-nya kecil karena dia adalah kata hubung. Kemudian kompetisi, K-nya ditulis besar.
Setelah membahas struktur yang pertama, yaitu judul berita, kita akan mengidentifikasi bersama struktur yang kedua. Apa struktur yang kedua, anak-anak? Iya, betul sekali, yaitu teras berita. Ketika kalian mendengar kata teras, misal teras rumah, itu kan teras adalah bagian awal atau bagian depan dari sebuah rumah. Pun sama dengan berita. Teras berita ini fungsinya adalah sebagai bagian awal dari teks berita yang berfungsi sebagai pembuka. Di bagian pembuka ini diutamakan informasi-informasi yang menarik dan juga memuat beberapa informasi penting dalam Adik Simba. Misal apa program yang diluncurkan oleh Pemkab Purbalingga? Di situ ada jawabannya, yaitu program Bank Petol. Nah, fungsi dari teras berita ini selain sebagai pembuka, dia juga berfungsi sebagai untuk menyampaikan latar belakang terlebih dahulu mengapa diangkat berita tersebut. Misal, dalam rangka mendongkrak prestasi olahraga. Nah, itu kan sebuah latar belakang. Setelah kita membahas judul berita, teras berita, struktur yang berikutnya yang akan kita bahas adalah tubuh berita. Pada bagian tubuh berita ini, isi dari informasinya adalah memuat penjabaran informasi-informasi yang lebih rinci dari unsur-unsur berita, unsur-unsur Adik Simba atau unsur-unsur 5W1H. Nah, selain itu, pada bagian tubuh berita ini juga sering ditemukan percakapan-percakapan para narasumber yang memberikan informasi, baik diolah dengan kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Yang tujuannya adalah untuk menambah informasi atau menguatkan informasi yang diberitakan tadi. Berikutnya, struktur yang terakhir adalah kaki berita atau penutup. Nah, di bagian penutup ini biasanya penulis akan memberikan penegasan ulang tentang berita yang diinformasikan. Selanjutnya, karena kalian sudah mengetahui cara mengidentifikasi dari struktur teks berita, Bu Widi akan memberikan informasi seputar tips bagaimana cara mengidentifikasi sebuah teks berita. Seperti biasa, ketika kalian melihat sebuah teks berita, kalian identifikasi terlebih dahulu judulnya. Baru setelah judul, yang kedua adalah paragraf awal. Paragraf awal ini dalam teks berita berfungsi sebagai teras berita. Nah, kalau sudah tahu judul dan teras berita, kalian tips yang ketiga adalah mencari kaki berita atau penutup. Baru selebihnya paragraf yang ada di tengah itu merupakan tubuh berita. Itu adalah tips mudahnya untuk mengidentifikasi atau memetakan struktur dari teks berita. Dan apabila kalian ingin mengetahui penggalan sebuah teks berita itu termasuk struktur apa, kalian harus bisa mencermati terlebih dahulu isi dari masing-masing penggalan teks tersebut.